Di sungai ditemukan mayat seorang wanita. Tidak ada tulang di seluruh tubuhnya. Forensik demi mengidentifikasi tubuh tersebut, memasukkan gas ke dalam tubuhnya. Wajah wanita itu mulai terlihat jelas, tetapi tidak berguna, karena mayatnya direbus. Jadi telah berubah bentuk. Tidak ada sidik jari yang dapat diekstraksi, hanya melalui rambutnya. Mungkin saja mayat ini adalah orang Asia. Dokter forensik meraba tubuh wanita. Mereka menemukan bahwa pembunuhnya memotong kulit dengan pisau. Kemudian dari sekitar telinga kanan ke pinggul kiri. Akhirnya, mengambil seluruh tulangnya. Di dalam tubuh mayat, hanya beberapa usus yang tersisa, dan sepotong tempurung lutut. Tapi dokter forensik menemukan keanehan pada lutut mayat ini. Luka tusuk yang parah. Artinya wanita ini berlutut sangat lama. Tendon lutut sangat aus. Ini menunjukkan dia berjongkok cukup lama. Dilihat dari kepadatan tulangnya, disimpulkan dia berusia sekitar 20 tahun. Pada titik ini, tulang ini memiliki bekas luka persegi panjang. Ini adalah kelainan genetik yang disebut rematik. Gabungkan petunjuk ini, menyimpulkan tulang mayat ini adalah seorang wanita pedesaan Asia. Di sisi lain, Angela melihat mayat wanita ini setelah digembungkan. Dari data yang ada, dia adalah wanita imigrasi. Membandingkan informasi identitas, mayat ini bernama Xiao Fang, yang berimigrasi ke Amerika dan menikah. Bob menemukan suami Xiao Fang, Mike, tetapi suaminya terlihat dingin. Tidak mengakui Xiao Fang adalah istrinya. Tahu Xiao Fang dibunuh. Dia bergerak, berdiri dan kabur. Hanya satu catatan yang tersisa, tapi isi tulisan adalah bahasa Cina. Bob yang rabun tidak mengerti. Terpaksa dia meminta bantuan Sarah, menemukan penerjemah ahli. Di buku catatan, semua tentang senjata ilegal, akun jual beli. Ahli dapat melihat sekilas melalui tulisan tangan. Penulis catatan bukan orang Cina, tapi terobsesi dengan budaya Oriental. Dia lalu mengingatkan Bob, melalui akun pribadinya, mencari data tentang senjata yang hilang. Dari budaya Asia ini, Bob curiga ini, pernikahan orang mati. Ini adalah kebiasaan buruk lama, menikahkan mayat pria dan wanita yang telah mati. Setelah pernikahan, mereka dikubur bersama. Pakar tua menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah mendengarnya. Beberapa orang karena tahayul, menggali tulang mayat. Sebelum Bob pergi, pakar tua juga mencurigai hal ini. Bob datang ke agensi pernikahan. Bertemu Mak Comblang yang menjodohkan Xiao Fang dan Mike. Bob sama sekali curiga. Mike membunuh demi uang, dan menjual tulang Xiao Fang kepada yang membutuhkan pernikahan mayat. Tapi Mak Comblang berkata, Xiao Fang dan Mike tidak berhasil. Keduanya tidak saling menyukai. Setelah mengetahui kematian Xiao Fang, Mak Comblang juga sangat sedih. Dia memberikan Bob semua informasi pendaftaran Xiao Fang dan Mike. Benar saja, informasi Mike semuanya palsu. Di sisi lain, pakar ahli juga menemukan, ternyata ada seseorang membeli kerangka pengantin untuk menikahi putra yang sudah meninggal. Tulang itu disimpan di lemari, tapi polisi melihatnya. Ketika tuan rumah pergi, mereka bergegas bergerak. Polisi datang mencuri dan menggantikan panggul gorila ini dengan tulang pengantin wanita. Setelah dibawa ke laboratorium, tulang dan kulitnya tidak cocok. Ini bukan tulang Xiao Fang, melainkan mayat pria yang mengidap kanker. Sepertinya dia adalah mempelai pria. Dia akan dipaksa menikah oleh orang tuanya. Lalu tulang pengantin wanitanya ada di mana? Di sisi lain, laboratorium menguji mayat Xiao Fang, melakukan tes toksikologi. Ginjalnya telah menghitam. Xiao Fang diracuni hingga mati. Dan obat ini Cina ini menyebar ke 7 organ dasar. Dikenal sebagai tripterigium, sejenis akar tanaman, seperti bubuk tanah. Asisten berdasarkan rekam medis. Pengantin pria teridentifikasi, William Zhang. Xiao Zhang, pria lajang 27 tahun, mengidap kanker 2 tahun lalu. Bob segera menginterogasi orang tua Xiao Zhang. Tetapi bagaimanapun Bob bertanya, kedua orang tua ini tidak ingin menjawab. Dengan tatapan kosong, menatap Bob dengan tatapan sedih. Interogasi segera dihentikan. Bob langsung mendatangi kuburannya, tetapi begitu digali, peti matinya sudah kelihatan. Benar-benar tidak logis. Menurut kebiasaan, peti harus dikubur sedalam 2 meter, tetapi ini hanya setengah meter. Seketika peti mati itu terbuka, tidak ada tubuh mayat itu. Peti diisi dengan uang Bank Dunia, 1 triliun uang kertas. Peti dan uang kertas ini dibawa kembali ke lab, menemukan seekor lalat. Ahli forensik Gary menemukannya di dalam peti mati. Xiao Zhang dimakamkan pada Januari 3 tahun lalu.
tapi lalat umumnya hanya aktif di musim panas. Ini juga sebuah kebetulan, waktu ketika Xiao Zhang digali, antara bulan Juli dan Agustus. Tapi mayat itu tidak melakukan perawatan pengawet apapun. Peti matinya juga kedap udara, peti mati pinus yang murahan, ditambah peti mati yang dangkal. Gary berpendapat, pemakaman tidak dilakukan dengan baik. Tapi kalimat ini menyadarkan Bob, keluarga sengaja membiarkan mayatnya cepat rusak, dan rumah duka yang mengurusnya pasti tahu cerita sebenarnya. Mereka mencari pemilik rumah duka, kemudian sengaja menakuti mereka, dan membuat kakek ini membuka mulutnya. Akhirnya mereka menemukan tempat. Keluarga Zhang mengadakan pernikahan putranya. Melihat dua kerangka di peti mati, Bob dapat memastikan, tulang mempelai pria ini pasti Xiao Zhang. Di atasnya, dia diam-diam mengganti tulang orang utan, dan di tulang mempelai wanita, ada bekas goresan yang jelas, konsisten dengan tubuh mayat Xiao Fang. Tanpa disadari, tiba-tiba semua orang menghilang. Suasana mulai mencekam. Mereka segera membawa lari tulang itu, dibawa kembali ke laboratorium. Keluarga Zhang, mengapa tidak ingin berbicara? Jawaban kasus ini ada di Mike. Apakah keluarga ini meracuni Xiao Fang? Mereka mengikuti Mike, dan segera menangkapnya. Tapi jawaban Mike, dia tidak mungkin membunuh demi uang, karena Mak Comblang berjanji, jika dia tidak suka, dapat dikembalikan atau diganti kapan saja. Semua biaya pengantin, dan tiket pesawat pulang pergi, semuanya ditanggung Mak Comblang. Mendengar ini, Bob segera menangkap Mak Comblang. Visa pernikahan Xiao Fang yang asli, harus menikah dalam waktu 90 hari setelah masuk. Jika tidak, dia harus dipulangkan. Karena ingin menghemat uang tiket pesawat, dia akhirnya membunuh Xiao Fang, dan menjual tulangnya ke keluarga Zhang. Mak Comblang yang tampaknya baik, ternyata orang yang kejam. Dia menggunakan budaya Cina untuk melakukan bisnis menjijikkan ini, membuat prasangka dengan tulang, memanfaatkan budaya Asia, sengaja disebarluaskan melalui berbagai media. Tapi selama 5000 tahun sejarah Cina, budaya yang sangat baik dari bangsa Cina, tidak pernah semakin merosot. Pada perjalanannya budaya Cina terus mengambil esensi dan membuang keburukannya. Jadi setiap orang Cina yang memiliki landasan budaya yang paling kuat,